Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Ibu Qurratu Ayun. Kita akan membahas bersama tentang berbagai macam hasil P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan dan subtema pengelolaan dan pemanfaatan sampah di SMA Negeri 1 Surakarta. Perlu diketahui bersama bahwa P5 merupakan singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Proyek ini merupakan bagian dari kurikulum Merdeka, di mana tujuannya agar menciptakan lulusan siswa-siswi Indonesia yang tergambar sebagai profil pelajar Pancasila. P5 merupakan sebuah proyek yang akan menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai siswa dengan kompetensi seperti apa yang dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Kemudian tahapan implementasi P5 diawali dengan memahami P5, kemudian menyiapkan ekosistem sekolah, mendesain proyek P5, mengelola P5, mendokumentasikan serta melaporkan hasil P5, dan yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut P5. Proyek tersebut dilakukan dengan menanamkan karakter pada pribadi siswa berdasarkan nilai-nilai Pancasila, serta disesuaikan dengan fase-fase pembelajaran masing-masing daripada jenjang pendidikan. Untuk faktor internal yang diperhatikan adalah ideologi, sementara contoh dari faktor eksternal adalah tantangan di era digital. Terdapat 6 dimensi dalam P5 dalam kurikulum Merdeka, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Untuk tema yang dapat diambil pada P5 diantaranya gaya hidup berkelanjutan, yaitu memahami dampak dari aktivitas manusia baik jangka pendek maupun panjang terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, kearifan lokal, membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi tentang budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar. Kemudian yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, mengenal, belajar, membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman kelompok agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat sekitar dan di Indonesia, serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya. Kemudian yang keempat, bangunlah jiwa dan raganya, membangun kesadaran dan keterampilan untuk memelihara kesehatan fisik dan mental, baik untuk dirinya maupun untuk orang di sekitarnya. Kemudian yang kelima, suara demokrasi. Dalam satuan pendidikan, sistem demokrasi dan pemerintahan yang diterapkan di Indonesia dicoba untuk dipraktekkan, namun tidak terbatas pada proses pemilihan umum dan perumusan kebijakan saja. Kemudian yang keenam, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, berkolaborasi dengan melatih daya pikir kritis, kreatif, inovatif, sekaligus kemampuan berempati untuk berekayasa membangun produk berteknologi yang memudahkan kegiatan dirinya dan juga di sekolah. Kemudian yang ketujuh, kewirausahaan, mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal dan masalah yang ada dalam pengembangan potensi tersebut, serta kaitannya dengan aspek lingkungan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Tema yang diambil kali ini adalah gaya hidup berkelanjutan dengan subtema pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Karena banyak sampah dari limbah botol plastik yang sulit diuraikan dan membutuhkan waktu yang lama untuk dapat terurai. Ini mendorong kita untuk mengambil tema tersebut dan mencoba mengangkatnya untuk diterapkan pada siswa-siswi kita. Dengan pemanfaatan limbah plastik dapat mengurangi sampah dan juga dapat menjadi ladang usaha. Selain itu, dengan P5 tema ini diharapkan siswa mampu untuk ikut aktif membersihkan sampah yang ada di sekitar sekolah dan menjadi budaya untuk hidup bersih dan sehat baik di lingkungan sekolah maupun nantinya di luar sekolah.
Dalam pembuatan video ini ada dua manfaat yang bisa diambil. Manfaat secara teoritis sebagai bahan pertimbangan bagi sekolah lain sehingga dapat mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Kemudian manfaat secara praktisnya, guna menerapkan budaya bersih dan sehat di lingkungan sekolah dan memberikan pengetahuan tentang cara pengelolaan dan pemanfaatan sampah dengan baik. Beberapa praktek baik yang telah dilakukan secara kolaborasi antara guru dan siswa diantaranya: yang pertama, kebersihan lingkungan sekolah dan memilah botol plastik di sekitarnya. Dan yang kedua, kebersihan di luar sekolah dan memilah botol plastik juga di sekitar. Dan yang ketiga, menggali informasi dari petugas DKT sehubungan dengan kebersihan di lingkungan luar sekolah. Kemudian yang keempat, pemanfaatan sampah menjadi barang yang bermanfaat. Kardus bekas lah itu. Ya, benar sekali. Botol ya? Iya, Bu. Wah, rajin loh kamu, nyusun apik. Itu ngelinting aku. Pakai lem Nggak tembak. pakai. Lem Nanti tembak. botolnya dibakar dulu, Bu, tapi Apanya? botolnya dibakar biar dia bisa Dilelengin. ngelokok kayak gini. Oh gitu. Ya, dibakar dulu baru dilem tembak. Belum jadi sih, Bu. Beberapa aksi nyata yang telah dilakukan untuk menghasilkan sesuatu yang berguna dan bermanfaat diantaranya pembuatan pot bunga, kemudian tempat pensil dari botol plastik bekas, kemudian pembuatan ikat rambut, bando, dan juga keset serta tas dari kain perca bekas, kemudian pembuatan figura file dokumen dari kardus bekas, pembuatan ekoenzim dari sisa sampah yang sudah tidak digunakan. Kemudian pembuatan pupuk organik dari sampah organik. Untuk pembuatan ekoenzim digunakan alat dan bahan diantaranya adalah air, kemudian ada sisa sampah organik, ditambah dengan gula Jawa dan ragi. Untuk ragi bisa digunakan ataupun tidak. Jika menggunakan ragi, maka pembusukannya atau fermentasinya memerlukan waktu 3 hari. Akan tetapi, jika tidak menggunakan ragi, maka fermentasinya membutuhkan waktu 3 bulan. Dan ekoenzim ini dapat digunakan untuk membersihkan toilet, kemudian juga bisa digunakan untuk pupuk cair yang menyuburkan tanaman.
Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.